kita guru depan semua. Jujur saya bilang, berbicara depan guru sama dengan belajar depan kiai, bercakap depan kiai, rasa apa nanti bercakap itu salah. Itulah mengenai kita selaku guru. Nah, kebetulan di depan itu budaya positif. Gambar saya sesuai pula Rasul. Baru gaya kok salah. Itu zaman POC dulu, zaman kolonial. Rupanya yang lebih bagus sini nah. Tapi kayak Lukman kalau nak ngomong kayak gitu Pak ya. Berusaha. Alhamdulillah saya sudah gabung di sini. Temperamennya mungkin sudah berubah. Iko gak tahu cara mungkin itu. Segitiga, kok segitiga biru, segitiga restitusi. Lanjut tinggal pemahaman. Kita selaku guru kan stabilkan ini kasus yang ada di sekolah kita. Terutama ini dibebankan kepada kita selaku wali kelas dulu. BK kelas. Kalau guru itu selaku guru barangkali untuk kesini sedikit sekali untuk berbuat. Tapi selaku wali kelas 30 orang siswa dalam kelas bohong, mereka tidak punya masalah. Cari dulu, stabilkan dulu juga. Ajak ngobrol, komunikasi dengan baik. Ya jangan ya. Oh betul, pertanyaannya macam ini Pak Eza. Tuh bisa baca Pak Eza? Nampak? Iya. Gak perlu saya baca satu-satu. Tapi sudah jelas menstabilkan identitas. Apa hal dalam kelas? Ya Pak Madan. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi? Kita kondisikan dulu. Pare, bana merahnya apa? Apa sih? Kok jadi masalah di kelas kita? Ngapo sih kalau sampai dana lagi sekolah? Ngapo sih kalau udah sampai dengan istilahnya tidur di kelas? Banyak. Ini tugas beratnya mungkin kayak guru BK ya, guru BK ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Oh tugas kita jarang. Mungkin kita selaku guru selama ini jarang kita berbuat kayak gitu. Jujur kalau saya bilang saya jarang. Lanjut, adakan kerjasama, kolaborasi dengan kawan-kawan. Cukup. Tidak paham nanti kita buka selanjutnya. Karena buku ini sudah nanya awak di project, jatah ngobrol lagi untuk penegasan kita semua. Ya, terima kasih. Salah satu budaya positif yang akan saya sampaikan untuk kegiatan ini adalah kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu ada 5, yaitu kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan fun, dan penguasaan power. Jadi ketika suatu murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, sebenarnya dia itu gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya ada anak yang kita bilang kamu ini bandel sekali atau kenapa sih kamu begitu. Berarti ada suatu kebutuhan yang belum tercukupi di dalam dirinya. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa sih kelima kebutuhan yang mendasar yang terdapat pada murid itu.
Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, kita sebagai guru sebenarnya bisa juga untuk memastikan bahwa murid kita memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau untuk di SMA 10, saya rasa hal ini sudah dilakukan ya, terutama untuk SPRS, kemudian hal-hal untuk beasiswa yang sudah dicanangkan sebelumnya, ini sudah dilakukan. Kemudian ada Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan bantuan seragam atau sepatu. Itu adalah salah satu cara kita sebagai guru untuk memberikan kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Ya, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, itu guru menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang, membangun hubungan yang positif dan memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Kebutuhan akan kebebasan itu adalah memberikan kepada murid untuk dia bisa mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan dalam pembelajaran, mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Salah satunya dalam bentuk drama ini tadi, dia mulai mengekspresikan diri sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu adalah salah satu kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kemudian kebebasan untuk kesenangan, guru dapat menyelipkan unsur-unsur menyenangkan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan untuk murid bermain dan bereksperimen, serta menciptakan suasana belajar yang ceria. Kebutuhan penguasaan adalah guru dapat memberikan tantangan yang sesuai untuk murid sesuai dengan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita dapat membuat murid berpikir kritis. Salah satunya kita bisa melihat bahwa murid itu memiliki kemampuan yang rendah dan tinggi. Kita harus bisa memberikan kebutuhan penguasaannya. Kemudian untuk keyakinan kelas adalah suatu proses rumusan. Kita selain untuk kebutuhannya, kita juga bisa membuat suatu keyakinan kelas yang menggambarkan nilai-nilai prinsip dan aturan yang dipegang oleh seluruh anggota kelas. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan diyakini dilakukan oleh murid. Keyakinan kelas ini adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara bersama, yang tidak melihat latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Jadi seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ciri-cirinya adalah lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, tidak dibuat dalam hal yang banyak, kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuat keyakinan ini adalah seluruh warga kelas. Keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Kemudian ini adalah cara untuk kita bisa membuat keyakinan kelas. Baik, mohon maaf videonya nggak bisa tampil. Salah satu caranya kita membuat keyakinan kelas ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa dulu. Apa sih keyakinan kelas itu? Untuk apa sih keyakinan kelas itu? Jadi kita bisa membuat suatu persetujuan antara guru dan murid mengenai kelas yang akan kita buat seperti apa kelas tersebut. Kemudian siswa juga bisa menuliskan mengenai kondisi atau kelas yang dia inginkan seperti apa. Misalnya tidak mengganggu teman, tapi kata-katanya harus yang positif. Berarti kalau tidak mengganggu teman berarti menghargai teman. Jadi kata-kata yang ada di dalam keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Tidak menggunakan bayi katanya. Tidak mengganggu teman, berarti kata-katanya menghargai teman. Tidak datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Jadi kata-kata yang negatif itu kita buat menjadi kata-kata yang positif. Kemudian guru diajak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan serta masukannya, menyederhanakan dari seluruh poin menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi terbentuklah keyakinan kelas itu. Mau seperti apa kelas itu?
tentang pembuatan keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas itu hal yang positif yang ada pada diri kita, kita aplikasikan, kita tunaikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia peraturan, ingat, kalau peraturan kita ada rasa sanksi, takut, betul nggak? Betul. Kalau peraturan itu masuk. Woi, bahasa woi. Masuk. Ini namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kalau sudah jam 7.15 sekolah sudah masuk, Anda sudah berada dalam kelas. Oh, kenapa pakai kantin? Berarti sudah ada kesepakatan dalam kelas. Itu contoh. Yang kedua, tatkala dalam kelas, apapun alma maternya lepas. Yang punya jaket, yang punya ini, kayak gitu. Alma mater semuanya taruh di kursi masing-masing misalnya. Jangan taruh dalam tas kawan. Helm taruh di bawah. Tatkala ada meja pasti menangkap kita jelas. Contoh ya, itu kesepakatan kelas. HP di kantong masing-masing. Saat taruh sisi kanan meja masing-masing. Kesepakatan. Ya, paham? Oke. Ini ada angket, tidak angket, Anda tulis masing-masing di sini, Anda tempelkan nanti di situ yang sudah saya pengen kelas satu aja. Satu orang satu. Oh, bikin dua Pak, boleh. Kami pengen gotong royong seminggu sekali Pak, biar kelas kami rapi. Boleh. Itu namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Paham ini maksudnya? Oke. Yang sudah nanti tolong tempelkan di depan sebelah sini. Ya. Nulisnya di sini, karena nempelnya itu deh. Nulisnya di sini, karena nempelnya itu deh. Saku aja, pilih saku aja. Pengennya saya kelas saya kayak gini. Setiap kali saya pengen kuis nih. Boleh satu, yang sudah tempel ke depan. Langsung tempel ke depan, sudah. Tempel yang sebelah situ, tangan tulis sombong. Berapa orang yang datang? Apa? Bu, sudah, tempel ke depan, Kak. Masa satu, saya pengen kelas ini. Ayo tempel.